Assalamualaikum sobat dulur Kusumang, ini kita mau ke makam Eyang Irokusumo. Jadi makamnya ada di atas bukit. Oh, enggak bukit ya, malah gunung. Jalannya nanjak banget. Jadi kita harus berhenti sebentar agar mesinnya bisa beristirahat. Jalannya nanjak banget. Nah, dari sini mungkin sekitar masih puluhan kilo. Jatuh ya. Oh. Jalurnya nanjak banget, mungkin sekitar berapa persen ya, 90-an persen ya naiknya, lebih 50% ya. Berapa derajat ya? Assalamualaikum sobat dulur Kusumang, ini kita mau ke makamnya Mbah Irokusumo, tepatnya di Desa Timaan, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek. Ini kalau dari Kecamatan Kampak kurang lebih naik sekitar 5 atau 6 kilo. Jadi jalurnya sangat ekstrim atau terjal. Jadi kalau sobat dulur Kusumang mau ke sini, kendaraannya harus fit, harus benar-benar bagus. Ini kita harus beristirahat, capean, dan harus hati-hati ya sobat, karena ini memang benar-benar jalurnya ekstrim. Kita masih di seperempat perjalanan. Kalau nggak terbiasa nanjak, harus mungkin pakai ini ya, pemandu ya, karena jalurnya memang benar-benar ekstrim. Nanti kita pas mendekati ke sana lebih nanjak lagi ya, apalagi kalau kita jalurnya turun. Jadi nanti kita turunnya nggak lewat sini, kita langsung lewat Linjon, itu lebih ekstrim lagi. Oke, ikuti terus petualangan Gus Demang. Kita akan lanjut perjalanan setelah beristirahat. Berhenti di sini adalah tempat untuk istirahat. Jadi memang disediakan, karena kalau langsungan ini bisa membahayakan kendaraan, khususnya rem atau kampas ya. Ini motor juga sudah oke. Kita lanjut dulu sobat dulur Gus Demang, sampai ketemu di lokasi. Nah, ini jalurnya nanjak banget sobat dulur Gus Demang, sampai penumpang yang di belakang ketakutan. Mungkin sekitar 80-an derajat, ini sampai ngeden-ngeden nih motornya sampai. Kita beristirahat dulu ya. Ini kita tepat di depan Balai Desa Timaan, Kecamatan Kampak. Jadi kita masih harus lurus ke arah sana, itu masih ke sana, itu di gunung-gunung itu masih perjalanannya masih panjang seperti lurus teman. Jadi harus sabar ini, pelan-pelan, karena ya jalurnya akan memasuki yang lebih ekstrim lagi. Oke, kita istirahat dulu sambil nyari warung kopi nih kalau ada ini. Kita kayaknya berhenti lagi di depan untuk mengistirahatkan mesin motor. Ini petunjuknya makam Eyang Irokusumo. Nah, ini sobat dulur Gus Demang, kita sudah akan menuju ke lokasi makam. Ini ada petunjuknya makam Eyang Irokusumo. Nah, ini kita ke
sana terus ini sampai sana, nanti kita akan ketemu. Paling dari sini sekitar 5 menit ya, setelah jalan yang ekstrim tadi, turun naik, akhirnya kita sudah hampir sampai. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Kita mengikuti jalan setapak ini ya. Nah, ini kan berada di hutan ini. Nah, itu. Mengikuti jalan setapak ini, kita posisinya ini di tengah hutan. Ya, alhamdulillah ini ada temennya. Gimana? Asik nggak ini perjalanan ini? Asik. Temani oleh Memang ini kita sudah sampai di makamnya Mbah Iro Kusumo. Jadi ini adalah makamnya. Di belakang saya itu ada pohon yang sudah mungkin berusia ratusan atau berapa tahun itu ya, karena sudah besar. Itu menurut cerita dari Mbah Iro Kusumo ini, kemungkinan beliau adalah salah satu dari pelarian Laskar Diponegoro. Ini kalau malam Jumat Legi sampai Jumat Legi di bulan di bulan Selo dalam penanggalan Jawa ini sangat ramai ya. Jadi ada acara istingkutsah, terus semacam doa bersama seperti itu. Jadi warga di sini masih ngeri-ngeri dari makam ini. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini ada pohon besar ya di sini. Ini sebenarnya apa istilahnya tunas baru. Jadi pohon yang aslinya sudah mati, terus tumbuh lagi. Ini jadi pohon yang sebesar ini adalah tunasnya. Kalau tunasnya sudah sampai segini, berarti yang pohon lamanya berarti umurnya juga lebih tua lagi. Kalau saya sih memprediksi ini mungkin sekitar ratusan tahun ya. Makamnya Mbah Iro Kusumo sendiri sebenarnya di sini itu yang ada jongkoknya itu, sedangkan yang makam-makam sebelahnya ini kemungkinan adalah para keluarga dan pengikutnya. Oke, kita ziarah dulu Sobat Dulur Kesuma. Semoga apa yang menjadi perjuangan dari Mbah Iro Kusumo dan seluruh pengikutnya, keluarganya bisa mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Yuk. Satu lagi, jangan lupa jasa-jasa para pahlawan harus kita kenang juga, karena tanpa mereka kita tidak bisa menjadi apa-apa. Nah, ini kita ada di area makamnya Mbah Iro Kusumo. Jadi kemungkinan beliau ini adalah salah satu pelarian dari Laskar Diponegoro. Jadi berasal dari Jawa Tengah, terus beliau meneruskan perjuangannya di sini dengan babat desa di Timan ini. Jadi insya Allah beliau ini adalah salah satu pejuang juga, salah satu penyebar agama Islam juga, yang patut untuk kita hargai jasa-jasanya. Jadi jasa-jasa para pahlawan yang telah berjuang ini harus kita hargai ya Sobat Dulur Kusdemang semuanya. Jangan sampai apa yang menjadi perjuangan dari beliau ini kita lupakan begitu saja. Kalau kita melihat dari lingkungan di sini masih sangat asri. Jadi memang ini di pinggiran hutan.
Jadi memang pasca era Perang Diponegoro itu banyak pelarian Laskar Diponegoro yang eksodus untuk meneruskan perjuangan di tempat lain. Nah itu yang pohon yang saya jelaskan tadi, ini menurut sumber sejarah yang kami temui tadi, bahwa ini adalah tukulan baru atau tunas baru yang tumbuh menjadi pohon ini. Jadi dulu sebelum pohon ini sudah ada pohon yang besar tapi tumbang, terus dari akarnya itu tumbuh lagi pohon ini. Ini ada beberapa pohon juga cuman saya kurang jelas ini pohon apa gitu ya. Yang jelas kalau melihat dari ukurannya, insya Allah umurnya sudah ratusan tahun. Jadi klub kalau Mbah Irokusumo ini kemungkinan adalah era-eranya Perang Jawa. Jadi ini masih, kalau benar ini adalah pelarian dari Laskar Diponegoro, berarti masih ada hubungannya dengan makam-makam yang Laskar Diponegoro yang ada di beberapa wilayah yang berdekatan dengan sini, seperti makam Mbah Tirtokusumo, makam Mbah Baigowi, dan lain-lain sebagainya. Oke Sobat Jero Gedemang, kita berdoa dulu. Semoga apa yang jadi perjuangan dari beliau, apa yang jadi jasa-jasa dari beliau bisa mendapatkan surganya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menurutmu? Wet apa ya? Nah ya, besar banget. Jenis. Kayaknya enggak cuma satu pohon masuk Nah ya, bener ini kan tunas terus tumbuh. Ini gedine iki. Kira-kira diameternya berapa ya iki? Ada 2 meter ya. Nah, ini loh. Besar banget. Alhamdulillah Sobat Dulur Gedemang, kita sudah ziarah ke makamnya Mbah Irokusumo. Kita lewat jalur yang tadi, karena kelihatannya kalau kita merabas lewat jalur Binjon, motornya tidak kuat kelihatannya. Jadi kita lewat jalur yang tadi aja ya, daripada curam nanti membahayakan. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa jaga leluhur kita, hargai jasa-jasanya, dan tetap doakan mereka agar mereka mendapatkan beliau-beliau yang sudah wafat, sudah di alam kalemian, pinaringan surganya dari Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bangunan baru ini. Nah, ini bangun kayaknya ada rehab. Alhamdulillah. Jadi menurut informasi sering digunakan untuk istighosah di makamnya Mbah Irokusumo ini. Jadi alhamdulillah beliau sudah masuk dalam sejarah desa. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan ketika sejarahnya ini akan dibelokkan atau bagaimana. Yang jelas beliau adalah seorang pejuang. Jadi Sobat Dulur Gedemang, ayo kita langsung pulang. Ini kaya ngene